Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Amsal 12 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang dunia atau bagi kebanyakan kita semua, memiliki kekhawatiran adalah hal yang biasa atau sesuatu yang normal, saudara. Namun tidak bagi orang yang percaya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa kekhawatiran itu adalah salah satu bentuk daripada intimidasi daripada si iblis, saudara. Berbagai upaya dilakukan iblis untuk melemahkan iman kita. Salah satunya adalah melalui kekhawatiran ini. Ketika kita sedang khawatir, berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah begitu, saudara? Sebab kita takut, kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita juga jadi khawatir. Kita meragukan kuasa Tuhan. Nah, saudara, meragukan kuasa Tuhan itu sama artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Normalnya, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang terbebas dari kekhawatiran. Karena kita memiliki Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita bisa terbebas dari kekhawatiran? Kita harus mengambil suatu tindakan seperti yang Alkitab katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, kalau kita mencari, di dalamnya ada kegiatan, ada tindakan untuk meminta, saudara. Kalau kita mencari, maka kita akan mendapat. Apabila kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Di akhir zaman ini, menanamkan kekhawatiran itu adalah agenda kerja si iblis, saudara. Iblis begitu sangat suka bila ada orang Kristen yang selalu khawatir di dalam hidupnya setiap hari. Sebab bila seseorang khawatir, hidupnya pasti tidak akan tenang. Tidak ada damai sejahtera. Sehingga mereka pun juga akan mengeluh, bersungut-sungut, berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia akan bicara ini dan itu, mengeluh terus setiap saat, saudara. Nah, itulah yang dimau oleh si iblis. Rasa khawatir menyerang ketika mata kita hanya tertuju kepada persoalan, ketika mata kita hanya tertuju kepada masalah, ketika mata kita hanya tertuju kepada situasi yang ada di sekitar kita, saudara. Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, masalah yang kita hadapi, yang kita alami, itu tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan. Karena itu, jangan terpengaruh oleh situasi dan fakta yang ada. Ketika berhadapan dengan Goliat, Daud tidak khawatir sedikit pun juga, saudara. Karena apa? Karena Daud tahu bahwa Tuhan menyertainya. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, yang lebih besar daripada persoalan yang dihadapinya. Terbukti, saudara, bahwa Daud mampu mengalahkan Goliat. Seandainya Daud khawatir, perkara besar tidak akan pernah terjadi. Saudara, ada quote yang mengatakan kekhawatiran itu menghambat Tuhan bekerja di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah khawatir. Biarkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah senantiasa kita mengucap syukur di dalam segala kehidupan, di dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan mengucap syukur, maka hidup kita akan menjadi nyaman.
Ingat saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan, bahwa Tuhan selalu menjagai kita, bahwa Tuhan selalu memberkati kita menurut caranya, menurut kebutuhan yang kita hadapi saudara, bukan keinginan saudara. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.